You need to go. Halo guys, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Kembali lagi di channel Sakarepna. Oh ya, kenalkan nama saya Mamang Heri, vokalis baru di channel Sakarepna untuk menggantikan Mamang Dudi, vokalis sebelumnya. Dikarenakan Mamang Dudi abad-abad ini sedang bersemedi di Gunung Salak untuk mengumpulkan para subbreaker. Hehehe. Di video kali ini Mamang Heri akan merangkum sebuah film yang berjudul John Wick. Dan ini adalah permintaan salah satu subbreaker channel Sakarepna untuk merangkum film ini. Film ini menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran yang telah pensiun dan memutuskan untuk hidup dalam kedamaian. Namun, karena ada seseorang yang berani mengusik hidupnya, ia pun memutuskan untuk kembali ke dalam hidup kegelapannya dahulu dan berniat untuk balas dendam kepada orang yang telah berani mengusik hidupnya. Gimana keseluruhan cerita film ini? Oke, sebelum ke ceritanya, alangkah baiknya kita pasang headset dulu, ditemani segelas kopi, dan jangan lupa beserta bakoknya, dan cekidot. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang terlihat biasa-biasa saja. Pria ini bernama John Wick. Setelah terbangun dari tidurnya, ia langsung menuju ke rumah sakit untuk melihat istrinya yang sudah tidak bernyawa lagi karena menderita sebuah penyakit yang dia alami. Istrinya ini bernama Helen. Setelah pemakaman selesai, datanglah seorang sahabat yang bernama Markus. Sepertinya Markus turut berduka cita atas apa yang telah menimpa John Wick. What are you really doing here, Marcus? Just checking up on an old friend. Sampainya di rumah, tiba-tiba ia mendapati sebuah paket dari jasa kirim barang. Ternyata paket itu adalah hadiah terakhir dari istrinya yang baru saja ia kuburkan. Paket itu berupa anak anjing yang akan selalu menemani dirinya siang dan malam, mereka berdua selalu bersama-sama. Of course. I'm up. I'm up. Ketika keluar rumah, ia pun mampir untuk mengisi bensin. Lalu, di sana John Wick bertemu dengan sekelompok anak muda yang hendak mengisi bensin juga. Kemudian, salah satu di antara mereka menghampiri si John. Pria itu bernama Joseph, yang ternyata ia tertarik kepada mobil si John dan menanyakan berapa harga mobil itu jika untuk dijual. Lantas, John Wick pun menjawab bahwa mobilnya tidak untuk dijual. Mendengar hal itu, Joseph pun tampak kehel kepada si John. Pada malam hari, saat John Wick akan tidur, di situ si anjing begitu agresif seperti menandakan ada seseorang tamu tak diundang yang sudah masuk ke dalam rumahnya. Mengetahui hal itu, John pun mengikuti si anjing. Tapi tiba-tiba, ya, dan benar saja di situ ada sekelompok penyusup yang mengincar mobil miliknya secara paksa. Karena majikannya disiksa, si anjing terus bersuara tak henti-henti. Mereka pun dibuat risih dengan suara anjing itu. Maka dari itu, mereka langsung menghajarnya dengan tongkat baseball. Setelah mendapatkan kunci mobil yang dimaksud, salah satu di antara mereka sengaja membuka maskernya. Ya, ternyata mereka adalah komplotan si Joseph yang pernah John temui di pom bensin. Belum usai atas rasa sedih dengan kepergian istrinya, kini John Wick harus merelakan kepergian si anjing untuk selamanya. Ketika membersihkan TKP kejadian semalam, dia masih terbayang jelas atas apa yang mereka lakukan kepadanya. Setelah itu, John Wick pergi ke sebuah bengkel sekaligus bertemu teman lamanya yang bernama Aurelio. Karena lidah Mamang Heri orang Sunda,
Kita sebut saja dia dengan Leo. Dan benar saja, mobil antik milik John Wick pernah singgah di bengkel itu. Di sana Leo menceritakan semuanya. Tadinya mobil itu pernah datang ke bengkelnya. Kemudian si Yosef ingin mengurus ulang surat-surat supaya tidak berstatus bodong. Tanpa banyak bacot, Aurelio langsung menghajar si Yosef dan menyuruh mereka untuk segera pergi dari bengkelnya. Karena Leo tahu bahwa mobil yang mereka bawa adalah mobil John Wick. Mengetahui hal itu, John Wick pun meminjam mobil kepada Leo. Dan sebagai kawan baik, Leo pun bersedia meminjamkan salah satu mobilnya. Tak lama kemudian, Leo menerima telepon dari ayahnya Yosef yang bernama Vigo. Rupanya, si Vigo ini adalah ketua mafia Rusia yang sangat disegani. Di sini, Vigo menanyakan mengapa berani sekali mengajar anak kesayangannya. Mendengar hal itu, Leo menceritakan semuanya. Yeah, well, because he killed his dog. Sontak, di sini Vigo langsung khawatir karena ia tahu siapa yang Leo maksud. Setelah itu, Vigo menyuruh Yosef untuk menemuinya. Setelah bertemu, tanpa banyak bacot, si Vigo ini langsung menghajarnya. Vigo sangat marah atas apa yang anaknya lakukan. Kemudian, Vigo menceritakan siapa sebenarnya si John Wick ini. He once was an associate of ours. Dan ternyata, John Wick pernah bekerja untuknya 4 tahun yang lalu. John is a man you know very little about. I once saw him kill 3 men with a pencil. Saat itu, tiba-tiba John Wick ingin berhenti dengan alasan ingin membuka lembaran hidup baru dengan bersama istrinya. Dengan berat hati, Vigo sebenarnya tidak ingin John Wick harus pensiun. Lalu, Vigo memberi kesepakatan kepada si John Wick. Jika John Wick mau pensiun, ia harus menyelesaikan sebuah misi, yang dimana misi itu tidak akan bisa diselesaikan oleh siapapun. Tapi nyatanya, John Wick berhasil menyelesaikannya. Dan misi itu adalah misi membunuh si Boogeyman, si pembunuh berantai yang sangat mengerikan. Mendengar hal itu, Yosef langsung kena mental. Di sini, ia menyesal dan ingin membereskan masalah itu dengan caranya sendiri. Yosef, we said get the fuck out of my sight. Hello, John. I heard about your wife. I'm sorry. It's, civilized man to move on. John? Namun, John Wick tetaplah John Wick. Dia hanya diam dan langsung menutup teleponnya. Di sini, Vigo pun merasakan kekhawatiran yang sangat amat dalam terhadap anaknya. Dan John Wick pun is back. Ia akan menyelesaikan apa yang harus ia selesaikan. Ketika John Wick akan mencari Yosef, ia malah diserang oleh anak buah Vigo. Dan jelas semua anak buah Vigo dibuat sakaratul maut oleh si John Wick. Setelah memantai anak buah Vigo, datanglah seorang polisi yang bernama Jimmy. Sepertinya mereka berdua sudah saling kenal satu sama lain. Jimmy sebagai polisi malah tidak bertindak seperti polisi pada umumnya. Dan malah bertanya dengan santuy untuk segera membersihkan 12 anak buah Vigo itu. Lalu ia pun pergi. Setelah itu, John Wick menelpon seorang untuk memesan makan malam. Dan tak lama kemudian datanglah seseorang yang dimaksud. Mereka ini adalah petugas kebersihan kelas kriminal yang khusus membersihkan jejak kejahatan. Setelah semuanya beres, John Wick membayar petugas itu bukan dengan uang seperti umumnya. Istilah kata, pesanan makan malam itu artinya pesanan kebersihan TKP kriminal, dan koin adalah sebuah alat transaksi pada komunitas tertentu. Ente kadang-kadang. Keesokan harinya, Vigo menyuruh anak buahnya memasang kontrak untuk John Wick pada komunitas pembunuhan bayaran. Setelah itu, Vigo mendatangi teman dekat John Wick, yaitu si Marcus. Di sini, Vigo mendatangi Marcus bermaksud untuk memberikan pekerjaan kepadanya, yang mana Marcus ini disuruh untuk membunuh si John Wick. Keesokan harinya, John Wick menuju sebuah hotel yang bernama The Continental. Hotel itu sering ia kunjungi di masa lalunya. Dan sedikit saya jelaskan bahwa hotel itu dihuni oleh para pembunuh bayaran, perampok, gangster, dan para anggota mafia lainnya. Di sini, si John bertemu dengan teman lamanya yang sama-sama pembunuh bayaran. Kita sebut saja dia si Jubaedah.
Lalu John mengisi data kepada seorang kasir yang bernama si botak. Room 880. It is a pleasure. Sementara itu, Vigo yang mendengar John ada di The Continental, ia harus terpaksa memberikan harga 2 kali lipat kepada siapapun yang berhasil membunuh si John Wick. Malam harinya, John Wick mendatangi sebuah klub di hotel itu untuk menemui pemilik The Continental tersebut. Pria itu bernama Winston. Di sini, John meminta Winston untuk memberitahu keberadaan Joseph di mana. Namun di sini, Winston menanyakan kembali kepada si John Wick, apakah John Wick sudah benar-benar memikirkan untuk kembali ke dunia gelapnya dan melanggar janjinya. Namun di sini belum diterangkan janji tersebut apa. Nanti kita bahas di film keduanya. John pun lalu menjawab bahwa dirinya tidak yakin akan hal itu dan mengaku cuma ingin memberi pelajaran kepada si Joseph. Setelah tahu keberadaan Joseph, John langsung memantau kondisi klub yang diberitahukan oleh Winston. Namun ternyata di sana dipenuhi bodyguard yang menjaga si Joseph. John dengan hati-hati menyeludup klub itu. Satu persatu bodyguard pun ia bunuh dengan secara diam-diam. Namun, kekacauan yang John lakukan akhirnya diketahui oleh salah satu anak buah Vigo. Kemudian akhirnya, John menemukan Joseph dan langsung menembaknya. Namun sayangnya, Joseph berhasil kabur dari ancaman John. Maka dari itu, John pun mengejar Joseph. Namun, ia dihadang oleh anak buah Vigo yang mengetahuinya tadi. Dan terjadilah baku hantam di antara mereka. Selanjutnya, John kembali ke Hotel Continental. Namun saat ia beristirahat, Marcus yang merupakan sahabatnya secara diam-diam mempersiapkan senjatanya untuk membunuh si John dari seberang gedung. Namun saat Marcus hendak menembak, tiba-tiba si Jubaidah ini datang dan ingin membunuh John juga. Di sini Marcus yang tadinya ingin menembak John, ia malah sengaja melesetkan tembakan agar John terbangun dan melawan balik si Jubaidah ini. John pun berhasil menjatuhkan si Jubaidah dan akan membunuhnya jika tidak memberikan informasi tentang Vigo dan Joseph. Dengan terpaksa, si Jubaidah ini memberikan informasi tersebut bahwa Vigo memiliki bangunan dengan nama Little Rusia yang berkedok gereja. Hal itu Vigo lakukan untuk menyimpan semua uang dan berkas penting miliknya. Di saat bersamaan, teman John pun datang. Ia bernama Henry. Di sana John meminta Henry untuk menjaga si Jubaidah ini agar tidak kabur. Namun, di sini malah kebalikannya. Si Jubaidah dengan keahlian pembunuh bayaran tingkat profesional dengan mudahnya melepaskan borgol di tangannya dan langsung menembak si Henry secara sadis. Sesampainya di gereja Little Rusia, John langsung menembak kaki si pendeta dan membunuh semua anak buah Vigo yang berjaga. John lalu memaksa si pendeta untuk menunjukkan ruang penyimpanan uang dan berkas milik Vigo. Setelah menemukannya, John pun langsung membakar semuanya. Hal itu bertujuan untuk memancing agar Vigo untuk keluar. Mengetahui hal itu, Vigo pun marah besar dan ia langsung membunuh si pendeta itu karena tidak bisa mencegah si John. Lalu, John yang dari tadi menunggu kedatangan Vigo langsung turun tangan dan menembaki komplotan anak buah Vigo dengan senjata AK-2 juta. Namun, saat John fokus mengalahkan mereka, salah satu anak buah Vigo dengan diam-diam mengendarai mobil dan menabrakkan mobil itu kepada si John. John pun langsung jatuh dan pingsan. Kemudian John dibawa pergi oleh Vigo dan anak buahnya ke sebuah gedung kosong. Vigo marah-marah karena John telah membakar semua berkas penting berharga miliknya. Di sana Vigo mengejek John yang tidak bisa keluar dari dunia gelapnya. Kehilangan Helen menjadi karma bagi perbuatan John di masa lalu. Mendengar hal itu, John pun langsung ngamuk dan mengungkapkan bahwa dirinya benar-benar memutuskan untuk kembali ke pekerjaannya menjadi sebuah pembunuh bayaran.
Namun Vigo tak peduli dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh si John dengan plastik di kepalanya. Sebelum kehabisan napas, tiba-tiba anak buah John tertembak dan ternyata tembakan itu berasal dari Marcus yang ingin menolong si John. John kemudian bertarung dan berhasil membunuhnya dengan tangan kosong. John lalu keluar dari gedung itu untuk mengejar Vigo dan berhasil menembak mobil Vigo sampai menabrak mobil lain. John kemudian menodongkan senjatanya ke Vigo untuk memberitahu di mana keberadaan si Yosef. Karena takut mati, Vigo pun memberitahu di mana tempat persembunyian anaknya yang berada di pabrik gula bekas. Tanpa pikir panjang, John pun langsung pergi ke pabrik tersebut, di mana di sana banyak sekali anak buah Vigo yang menjaga Yosef. Akan tetapi, John Wick tetaplah John Wick. Mereka bukan halangan bagi seorang John Wick. John dengan cepat melancarkan aksinya dengan membunuh seorang sniper dan mengambil alih senjata sniper itu untuk menembaki para penjaga dan teman Yosef tanpa meleset. Setelah itu, John membakar semua kendaraan yang berada di tempat itu. Hal itu untuk mencegah Yosef kabur. John kemudian berhasil membalaskan dendamnya dengan membunuh si Yosef dan langsung meninggalkannya begitu saja. All pleasure, sir. John kemudian kembali ke Hotel Continental untuk check out karena masalahnya sudah selesai. Dan sebagai kompensasi keberhasilan John, Winston pun memberikan John hadiah berupa mobil Mustang baru. John kemudian menemui Marcus untuk mengucapkan terima kasih karena telah menolongnya. Namun tanpa mereka sadari, si Jubaidah ini melihat mereka berdua dan mengadu kepada si Vigo. You made a new life? It's time to go home. Ketika Marcus pulang ke rumahnya, dia kedatangan tamu tak diundang. Ia didatangi Vigo dan anak buahnya. Kemarahan Vigo disebabkan karena Marcus yang tiba-tiba memutuskan kontrak kerja. Padahal sebelumnya ia setuju untuk membunuh John Wick. Vigo lalu membuli Marcus habis-habisan sampai akhirnya Marcus melawan, namun dihentikan oleh si Jubaidah ini. Emang goblok si Jubaidah. Untuk mengakhiri hidup Marcus, Vigo menembak Marcus habis-habisan. Setelah itu, Vigo menghubungi John dan memberitahukannya bahwa Vigo telah membunuh Marcus. Mendengar kabar itu, si John menjadi tambah murka dan langsung mutar balik untuk pergi ke rumah Marcus. Saat sesampainya di sana, di rumah Marcus, ia mendapati sahabatnya yang sudah berlumur darah. Di sisi lain, Tuan Winston memanggil si Jubaidah ke suatu tempat. Di sana ia menghabisi Jubaidah karena telah membunuh Henry di Hotel Continental. Lebok dah. Di mana itu termasuk peraturan Continental. Tuan Winston kemudian menghubungi John untuk memberitahu bahwa Vigo akan melarikan diri menggunakan helikopter. John pun segera pergi ke landasan untuk menghentikan mereka. Sampainya di sana, John mendabrakkan mobilnya ke salah satu anak buah Vigo dan membuatnya jatuh ke bawah jalan tol. John kemudian mengelilingi mobil si Vigo sambil menembaki anak buahnya. Di waktu yang sama, Vigo menabrak mobil John dan lalu mendorongnya. Untung saja sebelum jatuh, John berhasil keluar dari mobil. Vigo lalu menantang John untuk baku hantam dengan tangan kosong. Just you and me, John. Do I look civilized to you? Saat John hampir mengalahkan Vigo, Vigo malah mengambil pisaunya dan menusukkannya ke perut si John. Akan tetapi, John tak mau kalah. Ia juga mengeluarkan pisaunya dan menikam Vigo di bagian leher, yang pada akhirnya membuat Vigo tewas. John kemudian pergi menggunakan mobil si Vigo dan berhenti di depan klinik hewan karena terlalu banyak darah yang keluar. John pun jatuh. Namun ia segera bangkit setelah melihat video Helen. John masuk ke klinik hewan untuk mengobati lukanya. Setelah itu, John tak sengaja melihat banyak anak anjing dikurung. Namun hanya satu yang menarik perhatian si John ini, yaitu anak anjing yang berjenis pitbull. John pun mengambil anak anjing itu dan keduanya berjalan di sepanjang trotoar, sama seperti John dan Helen berkencan. Dan film pun
tamat. Oke kawan-kawan, terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Secara kesimpulan dari film ini cukup membagongkan, bukan? Kami dari kru Sakarepna mengucapkan terima kasih. Semoga terhibur dengan ngocoblaknya Mamang Harry. Dan pastinya jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Sakarepna. Dan tentunya membuat Mamang Harry lebih sumringah lagi dalam membuat video alur cerita film lainnya. Kami mohon pamit undur diri dan bye-bye.